Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal hadirun jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhitung jumlahnya, dan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebagaimana sebuah kisah ketika Rasulullah SAW dijamu makanan oleh kaum Ansar, oleh sahabat Ansar, kemudian beliau menyebutkan air yang diminum, naungan yang tidak panas, kemudian kurma yang basah maupun yang kering. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh semuanya itu akan ditanya Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Ketika kita bertemu Allah Ta'ala, maka seluruh nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa bersyukur dengan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas fase Mekah. Akan tetapi tentunya tidak akan selesai sekali pertemuan ini, yang mana fase Mekah ini ada kira-kira berapa tahun? 13 tahun Rasulullah di Mekah, artinya sejak Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul, gitu ya. Fase Mekah bukan berarti dari lahirnya, tidak, karena Rasulullah lahir di Mekah. Hingga usia berapa dia akan menjadi Rasul? Sekitar 40 tahun. Kenapa di usia 40 tahun? Karena sebagian ulama menyebutkan di usia ini orang sudah matang, gitu ya. Ya, usaha sudah matang, sehingga Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul ketika usia 40 tahun. Sebelum kita masuk fase Mekah atau di bawah naungan kenabian atau nubuah, kemarin kita singgung sekilas tentang artinya sebelumnya, kemarin terakhir sebenarnya kita sampai di pernikahan dengan Khadijah kalau nggak salah ya. Jadi beberapa hal terkait atau berkaitan dengan kejadian-kejadian sebelum Rasulullah diutus, itu diantaranya tentang pertemuan dengan rahib Bakhira ketika Rasulullah SAW diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika ketemu dengan pendeta Bakhira ini, kemudian dikasih tahu pamannya tersebut bahwasanya ini adalah seorang nabi, maka segera balik saja, nanti nggak terjadi apa-apa, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang para rahib, begitu ya, orang-orang Nasrani ketika itu mereka paham, mereka mengetahui, bahkan katanya di kitabnya juga ada. Sebagaimana dalam ayat disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad di dalam surat As-Saff itu ya. Nanti akan datang seorang nabi setelahnya, yaitu namanya Ahmad, yakni
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Kemudian setelah itu tentang perang Fujar. Kenapa disebut dengan perang Fujar? Karena perang tersebut terjadi pada bulan-bulan haram. Jadi kata fajir artinya adalah buruk, begitu ya. Aslinya di bulan-bulan haram itu dilarang untuk berperang, tapi mereka melanggar sendiri. Masuk dengan perang Fujar. Kemudian tentang Hilful Fudul. Hilful Fudul ini perjanjian di mana orang-orang Mekah ketika itu berjanji untuk melindungi orang-orang Mekah maupun orang yang datang ke Mekah, begitu ya. Ada yang menyebutkan bahwasannya ketika itu atau sebelumnya itu ada seorang pendatang datang ke negeri Mekah, kemudian berjual beli di sana. Nah, ternyata ada sebagian orang Mekah ini yang menahan haknya, mungkin nggak dibayari atau bagaimana. Nah, kemudian orang tersebut naik ke atas bukit, kemudian menyandungkan syair-syair tentang kezaliman yang dirasakan. Nah, setelah itu kemudian orang-orang berkumpul untuk menyatakan hilf atau perjanjian atau apa istilahnya ya, kesepakatan begitu ya, perjanjian kebulatan tekad untuk menolong orang-orang yang dizalimi gitu. Kemudian setelah itu di usia beliau di sekitar 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah saudagar kaya ketika itu. Beliau termasuk keturunan bangsawan. Banyak orang yang melamar Khadijah, tapi Khadijah belum mau. Dan Khadijah ini Masya Allah orang yang sangat-sangat memberikan apa ya caranya ya, manfaat bagi Rasulullah SAW, termasuk istri yang paling dicintai. Makanya Rasulullah juga nggak menikah ketika Khadijah masih hidup. Jadi nggak menikah lagi ketika Khadijah masih hidup. Dan Rasulullah SAW memiliki keturunan hanya dari Khadijah sama satu istri yang lain lagi, cuman juga tidak ada yang sampai dewasa. Bahkan dari Khadijah pun ke-6 anaknya yang masih hidup sampai punya keturunan juga hanya satu, yaitu Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi jalur keturunan Rasulullah SAW itu hanya melalui Fatimah saja, tidak ada jalur yang lainnya, dan bukan dari anak laki-laki, ini dari Fatimah saja. Adapun Al-Qasim meninggal ketika masih kecil. Kemudian Abdullah ini juga meninggal ketika masih kecil. Kemudian kejadian yang lain lagi tentang pembangunan Ka'bah, yang mana ketika itu ini menjelang diangkatnya beliau menjadi Rasul, kira-kira usia beliau 35 tahun, di mana Ka'bah ini sudah mulai usang gitu ya. Ada yang menyebutkan diantaranya karena pernah terjadi banjir yang melanda Makkah, sehingga Ka'bah ini sudah mulai rusak begitu. Sebagian orang takut untuk memulai, karena sebenarnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, mereka meyakini tentang keutamaan Ka'bah begitu. Walaupun mereka belum datang Islam, tapi mereka melakukan tawaf dan seterusnya. Mereka menghormati Ka'bah karena ini warisan dari nenek moyangnya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu. Mereka pun ketika tawaf mereka menggunakan pakaian yang bagus. Disebutkan itu sampai mereka
menyiapkan gitu ya. Dari rumahnya kalau mau tawaf itu bawa baju yang baru. Kenapa demikian? Katanya kalau baju yang lain berarti sudah pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Jadi kalau baju baru belum pernah dibuat untuk maksiat. Bahkan kalau mereka memang nggak bawa, mereka pinjam bajunya orang situ. Bahkan kalau nggak ada, sampai ada yang mereka tawaf dalam keadaan tidak pakai baju begitu. Nah ini untuk artinya mereka paham gitu ya. Demikian pula dengan pembangunan Ka'bah ini, dalam bangunannya pun mereka sepakat menggunakan harta yang baik, bukan harta yang gara-gara menzalimi orang lain atau merampas atau mencuri dan seterusnya, tidak. Mereka milih harta yang baik di antara mereka. Mereka paham. Awalnya orang-orang pada takut nanti kalau dibongkar terjadi gimana begitu. Kemudian akhirnya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi memulainya, dan ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa itu, kemudian nggak ada bencana besar yang lain begitu ya. Akhirnya diikuti yang lainnya, dan semuanya para kabilah itu, kelompok-kelompok mereka membawakan harta yang terbaik untuk pembangunan Ka'bah. Kemudian tinggallah mereka kehabisan uangnya, uang yang baik-baiknya mereka. Akhirnya terakhir mereka harus meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini dianggap yang paling mulia dari Ka'bah itu. Mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Hampir-hampir saat mereka itu bertikai perang begitu. Suku ini yang harusnya yang berhak, suku yang ini begitu. Akhirnya Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini mempunyai ide. Ya sudah, gini aja, yang datang pertama kali ke Masjidil Haram dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, dan ternyata besoknya pagi-paginya yang datang pertama kali Allah takdirkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya sepakat, semuanya mengatakan inilah Al-Amin gitu. Inilah orang yang terpercaya di antara kita. Artinya mereka mengakui Rasulullah SAW sebagai orang yang baik, orang yang terpercaya begitu. Kemudian beliau meminta sebuah selendang, kemudian Hajar Aswad ini diletakkan di atas selendang tersebut, kemudian masing-masing pemimpin kabilah memegang ujung selendangnya itu, sedangkan Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, dibawa bareng-bareng ke Ka'bah tadi. Kemudian Rasulullah SAW lah yang meletakkan ke tempatnya yang sekarang ini kita lihat begitu. Ini tentang pembangunan Ka'bah begitu. Kemudian setelah itu kita memasuki fase Makkah. Jadi kita masuki fase Makkah. Di dalam kitab Ar-Rahimul Mahkum, beliau menyebutkan fase Makkah ini berlangsung kira-kira 13 tahun. Kemudian fase Madinah berarti berapa tahun? Kira-kira 10 tahun. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun. Lama apa sebentar nih kira-kira ya? Ya, tidak lama banget ya. 10 tahun, 13 tahun. Di Mekah Rasulullah SAW lebih banyak menyampaikan tentang keimanan. Nah, inilah kenapa kita juga perlu mencontoh sebagiannya. Maksudnya perlu mencontoh beliau dalam berdakwah diawalinya dengan tentang keimanan, begitu ya. Tentang keimanan.
Jadi Rasulullah mengajarkan tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang balasan orang yang baik, balasan orang yang buruk, dan seterusnya begitu. Nah, di Madinah nanti banyak tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala disampaikan di sana. Adapun fase Mekah dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah sirriyah, yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah mengajak orang lain tidak terang-terangan begitu ya, tidak dengan terang-terangan. Kemudian tahapan yang kedua, dakwah dengan jahriyah, dakwah dengan terang-terangan begitu. Tahapan ketiga, dakwah di luar Mekah, dakwah di luar Mekah. Ada yang beliau menyebutkan di antara yang fase Madinah juga bagian dari ini begitu ya. Tapi ini sudah masuk ke fase Madinah yang nanti akan dijelaskan di tempatnya sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW ketika sudah mendekati usia 40 tahun, kalau saya 36 tahun berarti belum ya. Jadi orang tua saya ya. Jadi beliau lebih 40 tahun itu, dan beliau sering bertahanus di Gua Hira. Gua Hira ini ada di Jabal atau di Bukit Nur ya, Jabal Nur. Kalau dilihat dari bawah kelihatan Gua Hira ini. Dan disitulah Rasulullah bertahanus, berkhalwah, beribadah begitu ya. Memikirkan keadaan orang-orang Arab yang ketika itu banyak kerusakan. Beliau merenung, beliau memikirkan, beliau beribadah mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Beliau memberikan makan kepada orang-orang miskin begitu. Yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Makkah. Dan di gua ini sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya ya, ibadah khusus begitu. Jadi kalau jenengan ke sana nggak ada ibadah khusus harus naik ke Gua Hira gitu ya. Nggak harus ke sana kemudian membaca surat Al-Alaq, nggak ada. Jadi kalau ke sana boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Ada sisi apa ya, sejarahnya, historikalnya begitu ya. Tapi nggak ada tuntunan. Sahabat nggak pernah ada yang ngasih contoh. Sahabat kemudian kumpul di sana mencontoh Rasulullah. Lihat orang-orang Mekah, enggak begitu. Nah itu. Ini di Gua Hira. Dan beliau terus begitu pulang, ambil bekal, ketemu istrinya, kemudian balik lagi ke mana? Gua Hira begitu. Hingga hingga Rasulullah SAW bertemu dengan ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sebelumnya Rasulullah sering bermimpi begitu ya. Mimpinya ini mimpi seolah kayak kenyataan begitu. Sering bermimpi. Ru'yah sholihah. Itu sampai kira-kira 6 bulan, termasuk beliau disalami batu yang di sana ini. Jadi sebelum kenabian itu sudah ada istilahnya ya, kayak mengawalinya begitu ya. Karena ini adalah perkara yang cukup berat. Ketika Rasulullah menerima wahyu itu hal yang berat. Ketika Rasulullah SAW ditemui malaikat Jibril dalam rupa aslinya, itu hal yang berat begitu. Malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Beliau punya 600 sayap. Satu sayapnya itu katanya menutup ufuk begitu.
Ufuk itu berarti kalau turun berarti barat, timur, utara, selatan itu nggak kelihatan. Ini satu sayapnya. Padahal malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya begitu. Dan malaikat Jibril punya berapa? 600. Insyaallah. Betapa besarnya malaikat Jibril. Malaikat-malaikat penghuni neraka, penjaga neraka, itu kesan malaikatnya itu besar-besar. Ada yang mengatakan sampai dari ujung telinga sampai pundaknya itu 70.000 tahun perjalanan kalau nggak salah. Jadi betapa besarnya malaikat. Makanya ketika disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Sebelumnya kan Allah menyebutkan 'alaiha 19. Di neraka itu ada 19 malaikat. Pemimpinnya malaikat Malik, pemimpinnya. Nah, 19 malaikat ini jumlahnya bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang nggak benar cuma 19. Santai. Padahal nggak tahu satu malaikat saja bisa menghancurkan seluruh bumi ini begitu. Ini malaikat begitu ya. Makanya Allah menyebutkan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, dan tidaklah kami menjadikan jumlahnya yang hanya 19 inilah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Begitu. Adapun Jibril turun bawa wahyu ini ada beda-beda pendapat. Ada beda-beda pendapat kapan terjadinya. Disebutkan ulama sepakat harinya sama, yaitu hari Senin. Karena Rasulullah menyebutkan beliau dilahirkan di hari Senin, mulai diutus di hari Senin, dan meninggal juga di hari Senin. Ini Rasulullah lahir di hari Senin, diutus pertama kali juga hari Senin, dan meninggal juga hari Senin. Akan tapi bulannya beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Karena ada ayat di dalam surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman ada beda pendapat lagi, apakah turunnya itu dari dari Allah Ta'ala ke Baitul Ma'mur, ke langit ke-7, ataukah turunnya pada Nabi Muhammad SAW? Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak menerima wahyu langsung, tidak menerima Al-Quran langsung sekali begitu, enggak. Akan tapi berangsur-angsur, hingga Rasulullah menjelang akhir wafatnya masih ada wahyu yang turun. Iya. Jadi makanya ada yang mengatakan tadi, yang dimaksud dengan di bulan Ramadan adalah dalam satu keseluruhan begitu, cuma belum sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran turun sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kaidahnya. Akan tetapi Rasulullah SAW menyampaikan, ini diletakkan dalam surat ini. Jadi beliau ketika turun wahyu disampaikan kepada para sahabatnya itu dikasih tahu, ini di surat ini surat ini begitu, ini surat ini. Maka dia mengatakan urutan ayat-ayat itu dari Rasulullah SAW. Tapi kalau urutan surat itu bukan dari Rasulullah SAW. Artinya urutan surat pertama Al-Fatihah, kemudian surat kedua Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus Al-Maidah dan seterusnya itu Rasulullah tidak menyebutkan demikian. Tapi kalau ayat itu ini diserahkan di surat ini itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mengatakan kalau beliau
Syekh Mubarakfuri menyebutkan yang paling tepat menurut beliau adalah di hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ini beliau menyebutkan begitu. Ya. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dengan memeluknya, mendekapnya sebanyak 3 kali. Dekap Rasulullah, kemudian dilepaskan lagi, dekap lagi, dilepaskan lagi. Ini sampai Rasulullah SAW ketakutan karena belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Belum pernah ada kejadian yang seperti itu sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra", bacalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'ana biqari". Ma'ana biqari ini artinya saya nggak bisa baca. Karena Rasulullah adalah ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ulama juga beda pendapat, apakah umminya Rasulullah SAW itu dari awal sampai beliau meninggal, atau dari awalnya ummi kemudian akhirnya bisa baca tulis. Allah alam. Katanya pendapat yang paling kuat adalah beliau ummi hingga meninggal dunia. Artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis begitu. Ada hikmahnya sebenarnya, ada hikmahnya. Kenapa beliau dalam keadaan ummi begitu ya? Dan banyak orang Arab itu ummi. Dalam ayat juga disebutkan mereka itu kaum yang ummi begitu ya. Karena kalau seandainya Rasulullah bisa baca, bisa tulis, nanti orang-orang akan mengatakan ini Al-Quran buatannya Nabi Muhammad begitu. Memang Allah sudah tetapkan demikian. Kemudian tadi didekap suruh baca, "Iqra ya Muhammad". Rasulullah menjawab lagi, "Ma'ana biqari", aku nggak bisa baca. Kemudian akhirnya malaikat Jibril menyatakan, turunlah ayat yang pertama, wahyu yang pertama di awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam". Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-'alaq itu artinya darah. Ada yang mengatakan alaq itu artinya adalah kata-kata 'alaq, itu menggantung. Karena janin di dalam rahim itu kan menggantung, nempel gitu kan, nggak boleh diletakkan gitu, enggak. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara. Ada yang mengatakan qalam, kalam, ada yang mengatakan baina gitu ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang Allah Ta'ala atau Dia mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan badan gemetar begitu ya. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialaminya akan mencelakakannya. Ada apa ini? Begitu. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah, kemudian beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni", selimutilah aku begitu. Karena beliau gemetar, adem panas gitu ya. Adem panas itu panas dingin ya, panas dingin. Ini karena saking menakutkannya. Kemudian Khadijah menyelimutinya. Masya Allah, ini Khadijah ini luar biasa. Ketika Rasulullah dalam keadaan demikian, kemudian beliau ini tanggap begitu ya. Nah, demikian pula harusnya demikian ya. Kalau panjenengan bapak misalkan kedinginan, sakit, nggak tolong ya istrinya, jangan
Istirahat sana dulu, tidur sana dulu. Hendaknya perhatikan, seorang suami juga hendaknya diperhatikan. Karena beliau Khadijah, masya Allah luar biasa. Beliau perhatian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menceritakan pada istrinya, kejadiannya tadi diceritakan. Kemudian beliau menyebutkan, saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya. Saya khawatir, ini ada apa ya? Begitu. Kemudian Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya, masya Allah. Nggak kalau suaminya sedih biasanya istrinya menghibur atau yang sudah punya suami menghibur atau tinggal tidur. Iya, baiknya sang istri juga demikian. Ketika suaminya bersedih, kemudian Khadijah datang menghibur Rasulullah SAW. Kala Khadijah mengatakan, tidak, Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakanmu. Wah, ini menenangkan. Allah nggak akan menyia-nyiakanmu. Bahkan beliau bersumpah ya, demi Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakanmu. Allah nggak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya, begitu bahkan. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya kamu itu panjenengan itu menyambung silaturahim. Jadi disebutkan, dipuji Rasulullah SAW untuk menenangkan hati beliau. Wa tahmilul kal, orang yang suka menyambung, membawakan, membantu orang yang lemah, membawakan, dan juga menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan. Jadi ini Rasulullah memang orang yang terpuji. Makanya Khadijah pun tertarik. Siapa yang tertarik duluan? Khadijah atau Rasulullah ketika menikah? Khadijah dulu. Karena melihat ketika berdagang, akhlaknya masya Allah, amanahnya luar biasa, keuntungannya juga luar biasa, hingga akhirnya Khadijah pun nembung gitu ya. Nah, setelah kejadian ini mulai reda gitu ya, ketika Rasulullah sudah tenang, didampingi oleh istri tercintanya Khadijah. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi ke rumahnya pamannya, atau ada yang mengatakan sepupunya begitu ya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, dia juga seorang pendeta kalau nggak salah, dan dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil, tapi sudah tua renta dan sudah buta beliau ini. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, kejadian yang barusan dialami di Gua Hira ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, didekap hingga gak bisa bergerak, hingga berkeringat, kemudian disuruh baca. Rasulullah kemudian disampaikan surat Al-Alaq tadi. Kemudian Waraqah ini nampak gembira. Waraqah ini nampak gembira. Kemudian beliau mengatakan Waraqah ini itu adalah namus, itu adalah malaikat Jibril. Jadi Waraqah sudah tahu. Waraqah sudah tahu. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu juga didatangi malaikat Jibril. Engkaulah Nabi umat ini. Sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Waraqah pun tahu, karena biasanya orang yang demikian itu diusir oleh kaumnya. Rasulullah diusir enggak? Rasulullah diusir, bahkan kayaknya dia sudah mau dibunuh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, apakah mereka akan mengusir aku? Iya, katanya. Tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Dan benar, Rasulullah dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat itu terjadi, aku akan membelamu sungguh-sungguh, kata Waraqah bin Naufal. Ini
Namun ternyata Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia ketika selama beberapa lama begitu ya. Jadi belum lama dari kejadian ini kemudian Waraqah ini meninggal dunia. Dan Waraqah tahu. Jadi memang orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu kalau akan datang seorang Nabi. Sudah kemana-mana kabar itu. Mereka tahu akan datang seorang Nabi di tempat yang banyak pohon kurmanya di daerah Hijaz, di Saudi ya, di Mekah ya, kayak itu. Mereka tahu hari, bahkan ketika lahiran itu ada yang menyebutkan hari ini akan lahir seorang Nabi di tempat ini begitu. Ini mereka tahu. Dalam ayat disebutkan mereka ahli kitab itu mengenal Rasulullah SAW. Dalam ayat disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya. Masya Allah. Adakah yang orang yang kenal anaknya? Nggak ada. Ini. Jadi Rasulullah itu udah dikenal. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kok Rasulullah nggak diterima? Kenapa Rasulullah nggak diterima? Kira-kira alasannya apa? Gimana? Para pembesar tahu kok. Gimana? Para pembesar Quraisy takut bersaing Kak. Betul, di antaranya itu. Para pembesar ada yang ini anak baru kemarin barunya gitu kan. Karena yang lain besar-besarnya, nah ini nanti bahaya begitu. Di antaranya itu betul. Ada yang lain lagi. Apa kira-kira? Selain itu. Kenapa mereka kok enggan? Karena mereka tahu Rasulullah itu benar. Hatta abu-abu yang lain, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu nggak kalau agama ini agama yang benar? Tahu. Kenapa mereka enggan? Bukan dari sukunya. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani betul. Jadi orang Yahudi ini iri begitu ya. Kenapa yang Allah utus itu bukan dari orang Yahudi? Padahal sebelumnya Yahudi. Nabi Isa Yahudi, ya kan? Keturunannya Yahudi begitu. Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, Daud dan seterusnya itu orang keturunan Yahudi. Nabi Yusuf, artinya keturunannya Bani Israel begitu ya, Bani Israel. Nah ini tidak. Rasulullah bukan keturunan Bani Israel. Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Nah, Ismail sama Bani Israel ya Ishak dan seterusnya itu Bani Israel begitu ya. Ini bukan. Walaupun sebenarnya bapaknya sama ya. Bapaknya sama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya itulah diantaranya. Mereka enggan, nggak mau. Mereka menyombongkan diri. Di antaranya adalah kenapa kok yang diutus dari orang Arab begitu. Padahal nabi-nabi kebanyakan bukan orang Arab. Ada kan nabi dari orang Arab? Ada. Seperti Nabi Saleh itu orang Arab. Nabi Lut itu kan masalah juga orang Arab. Tapi sebagian besarnya memang bukan orang Arab. Ya, ini kisah tentang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faedah dari sini, dari kisah ini. Di antaranya di antara faedahnya yang pertama, Nabi tidak berusaha menjadi seorang Nabi. Maksudnya Rasulullah Muhammad itu tidak berusaha. Memang ada beda pendapat, tapi yang paling kuat bahwasanya nubuwah adalah anugerah. Artinya nggak ada orang yang bisa berusaha menjadi Nabi. Usaha, kemudian puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum,
Nah ini nggak bisa jadi nabi, artinya nggak bisa diusahakan. Nyalon ke nabi nggak ada, ya, nggak ada pencalonan begitu. Karena itu adalah anugerah dari Allah Taala. Jadi Rasulullah ketika di Gua Hira itu bukan ikhtiar dari Nabi, tidak. Hanya Rasulullah di sana merenung, beribadah, melihat keadaan orang-orang Makkah ketika itu. Begitu. Jadi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya nggak ada yang bisa berusaha menjadi seorang nabi. Begitu. Tidak seperti orang-orang sebagian yang mengatakan bisa diusahakan begitu. Termasuk kalau nggak salah Ibnu Sina kalau nggak salah mengatakan bisa begitu. Tapi menurut pendapat yang kuat yang benar adalah tidak bisa. Tidak bisa seorang berusaha menjadi nabi. Kemudian di antara faedah yang lainnya, pentingnya punya istri salihah. Gitu. Ini penting. Yang belum punya, carilah yang salihah. Walaupun namanya nggak salihah, nggak apa-apa. Yang penting orangnya yang salihah. Ya. Jadi istri salihah itu, masya Allah. Rasul menyebutkan khairu mata'id dunia, begitu kan? Sebaik-baik perhiasan dunia. Pokoknya kalau istrinya salihah itu, masya Allah, datang dengan keadaan senyum, ditinggal dalam keadaan senyum, disiapkan begitu. Tapi minta uang belanja senyum. Orang anak nggak ada uang belanja senyum. Iya, ini istrinya salihah begitu, masya Allah. Di antaranya ciri-ciri wanita yang salihah itu, idza nadarta tasarratka. Kalau engkau melihatnya itu, engkau akan tenang begitu, engkau akan bahagia. Nah nanti kalau setelah habis ini lihat istrinya. Kalau senang lah itu berarti istri salihah begitu. Kalau enggak solehkah ya, kalau enggak solehkah. Kalau enggak berarti dibuat jadi salihah begitu ya. Senyum solehkah. Iya. Jadi masya Allah begitu ya. Itulah. Iya. Bahkan termasuk diantaranya ada yang mengatakan hak anak adalah kita mencarikan ibu yang salihah. Ini hak anak kita sebenarnya begitu. Hak anak kita, bukan hanya kita bermuasyarah dengan istri kita, tapi ini hak anak kita. Atau ada yang mengatakan carilah tempat ladang yang baik untuk nutfah kalian begitu. Artinya bibit kalian ini tempatkan di tempat-tempat yang baik begitu. Siapa itu? Istri yang salihah begitu. Datang disiapkan makanan, disambut begitu. Tidak kemudian pulang, nggak diundang pergi, nggak ini dibiarkan aja orangnya mau kemana aja. Ini bukan istri salihah. Dan Khadijah, masya Allah, salihah. Khadijah ini contoh ibu kita ya. Khadijah ini contoh potret wanita yang salihah, masya Allah. Walaupun harta itu nggak ada, ini milik berdua gitu, nggak ada asal dalam Islam. Harta itu ya suami punya suami, istri punya istri. Bukan harta suami milik istri, harta istri milik suami, tidak begitu. Aslinya harta suami yang milik suami, harta istri yang milik istri. Lah istri dapat dari mana? Dari suami. Artinya ini milikmu, ini tak kasihkan ke kamu, itu jadi harta istri. Atau dia sudah punya harta sebelum menikah begitu. Maka ini punyanya istri. Maka sang suami pun nggak boleh mengambilnya. Walaupun suami punya kewajiban untuk menafkahi begitu. Cuman harta itu sendiri-sendiri aslinya. Makanya kalau panjenengan punya harta banyak, dijelaskan. Bukan ini
milik kita berdua ya mah. Nah, ini repot jadinya. Ketika ada apa-apa, namanya apa namanya? Gonogini. Gini ya. Nah, dalam Islam sebenarnya jelas gitu ya. Ini punya suami, ini punya istri. Begitu. Bagaimana kalau suaminya jarang ngasih nafkah? Bagaimana? Ya, maka ada yang mengatakan seperti ini, kalau seperti ini misalnya gitu ya, pelit, suaminya pelit, padahal uangnya banyak tapi nggak pernah atau jarang ngasih ke istrinya, maka sebagian mengatakan boleh mengambil harta suami sekadarnya, artinya bukan kemudian diambilin semuanya, dimasukin deposito nggak boleh gitu ya. Jadi boleh mengambil hanya sekadarnya aja. Itu kalau suaminya pelit. Kalau nggak pelit, ya nggak begitu. Termasuk misalkan apa namanya mahar itu miliknya siapa? Milik istri. Begitu. Iya, maka nggak boleh diambil oleh suami, kecuali dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu artinya misalkan cerai belum dia apa-apakan dan seterusnya begitu kan, nanti ada urusannya, ada hukumnya lain. Tapi kalau tidak, maka itu milik istri. Kemudian jangan, mah kemarin maharnya kita buat beli ini ya, nah, repot nanti jadinya begitu. Ini carilah istri yang solihah. Bagaimana kalau sudah terlambat? Sudah terlambat nggak solihah, dibuat jadi solihah. Kemudian jangan lupa didoakan. Jangan lupa didoakan. Karena bisa jadi dengan doa itu nanti jadi solihah istri kita, gitu ya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau pengen ibu itu jadi madrasatul ula, maka jadi bahagiakan istrinya begitu. Membahagiakan nggak harus dengan harta. Kita perhatikan, kita apa namanya, perhatikan kebutuhannya dan seterusnya. Kita ajak, misalnya curhat ya kita dengarkan. Ini bagian dari apa namanya, membangun atau membina rumah tangga. Mudah-mudahan yang belum segera menikah mendapatkan istri yang solihah tadi. Iya, Masya Allah, istri solihah itu mahal harganya begitu. Karena istri solihah itu biasanya paham agama, orangnya hanif. Kalau orangnya hanif maka kita akan selamat begitu. Anak-anak kita juga akan baik gitu. Tapi orang yang baik insya Allah akan dapat jodoh yang baik. Kalau kita pengen dapat istri yang baik ya, jadilah suami yang baik. Iya, gitu. Istrinya Khadijah karena suaminya Rasulullah. Rasulullah luar biasa begitu. Jadi Rasulullah ini akhlaknya luar biasa. Terhadap keluarganya beliau ini luar biasa. Kenapa Fir'aun jahat istrinya baik? Nah, ada hikmahnya sebenarnya juga. Ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Kalau misalnya jenengan kok, misalnya ada orang kok istrinya misalkan buruk, suaminya baik. Nah, ini juga ada hikmahnya sebenarnya. Ada hikmahnya. Di antaranya kalau suaminya misalkan kurang baik, istrinya baik, itu ketika dia artinya masih muslim ya, masih muslim, maka itu jadi tabungan pahala begitu kalau dia bersabar begitu. Iya. Iya. Nabi Nuh. Iya. Bahkan didoakan sudah enggak ini begitu ya. Iya, betul. Ada hikmahnya. Umur 40 tahun itu jabat lah. Terus sebelum umur 40 itu sudah tahu dirinya seorang nabi atau belum, terus umur di bawah 40 tahun itu sudah menyampaikan risalah dari Allah. Iya. Sebelum umur 40 tahun atau sebelum malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah, maka beliau belum tahu
kalau beliau adalah seorang nabi. Makanya beliau sangat takut, sangat heran, kaget dan seterusnya begitu ya, gemetaran, karena barulah saat itu dia paham ketika Waraqah bin Naufal tadi menyampaikan. Apakah Rasulullah sebelumnya sudah menyampaikan risalah? Maka jawabannya adalah belum juga. Cuman memang beliau terkenal akhlaknya baik, gitu ya. Terkenal akhlaknya baik luar biasa. Dan orang-orang mengakui, bahkan sampai musuh-musuhnya itu sampai Rasulullah ketika mau berhijrah ke mana? Yasrib, itu barang-barang berharganya orang-orang kafir itu di rumahnya Rasulullah. Musuhnya padahal. Artinya apa? Saking amanahnya Rasulullah. Mereka percaya Rasulullah SAW. Cuman jadi nggak suka menyebarkan agama ini. Karena apa? Mereka nggak suka kalau misalkan Tuhan kok hanya satu aja. Itu sebenarnya masalahnya di situ kalau orang-orang kafir Quraisy itu. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah orang menjadikan Tuhan itu hanya satu aja? Ini aneh. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Jawabannya mengenal, cuman mengenal tidak meletakkan sebagaimana mestinya. Itu. Jadi sebelum yang saya baca tadi sekilas tuh, sebelum beliau diutus di usia 40 tahun, beliau belum tahu kalau beliau adalah seorang nabi. Tanda-tandanya ada. Cuman beliau nggak tahu. Ketika misalkan beliau ketemu sama Bukhairah itu ya, itu juga dikasih tahu, cuman kan belum ada tanda karena belum ada wahyu begitu. Karena hanya dikasih tahu aja ini seorang nabi begitu. Tapi kan belum ini begitu. Wallahu a'lam. Nanti. Ada lagi? Ya. Selanjutnya dari istri salihah ya. Cari istri salihah. Kemudian yang selanjutnya, di antara faedahnya, orang yang baik kepada orang lain tidak akan disisakan oleh Allah Ta'ala. Ini juga penting gitu ya. Jadi ada orang yang mungkin sholatnya kurang bagus, mungkin gitu ya. Kemudian mungkin puasanya kurang bagus, atau mungkin yang lainnya. Tapi masya Allah dia itu suka bantu orang lain, suka menolong orang lain, suka menyambung silaturahim dan seterusnya. Bisa jadi nanti di akhir hidupnya Allah akan tolong begitu. Bisa jadi ada kisah-kisah begitu. Jadi orang yang baik insya Allah akan dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan disia-siakan. Maka ini penting bagi kita untuk menjaga silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan persaudaraan. Iya. Misalkan ada saudara kita, terutama yang ini ya, masih ada hubungan keluarga, karena silaturahim itu artinya menyambung rahim. Rahim itu artinya adalah rahim. Artinya rahim itu berarti masih ada hubungan darah. Maka ini penting sekali. Kita harus waspada juga kalau kita putuskan. Makanya Rasul menyebutkan la yadkhulul jannah qatil. Enggak masuk surga kata Rasulullah SAW orang yang memutuskan tali silaturahim. Misalkan ada saudaranya, kakaknya, pamannya, mungkin dia buruk pada dia, maka tidak boleh kita kemudian memutuskan. Terus karepmu koyong aku yang ini, tidak boleh seperti itu. Ketika dia buruk, ya sudah kita berusaha mendekatinya aja. Jangan sampai kita putuskan tali silaturahim tadi, karena ini bahaya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, disebutkan Rasulullah menyebutkan al-ma'rufi taqi masari as-su. Orang yang berbuat baik, orang yang baik itu, ma'ruf, orang yang berbuat baik itu, dia akan terjaga dari bencana-bencana keburukan. Begitu. Jadi orang yang baik itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia suka ngasih makan orang, dia suka membantu orang, entengan bahasa Jawanya, misalnya apa ya entengan itu ya? Diminta tolong, ya ayo gampang begitu, gampang dan seterusnya. Maka orang seperti ini jadi nanti dia akan di akhir hidupnya dia akan diselamatkan dan di akhir nanti akan mendapatkan keberuntungan begitu. Makanya kita perlu menjaga seperti ini. Kemudian sedikit lagi
dari sini boleh memuji orang kalau ada perlu. Sebagaimana Khadijah tadi memuji Rasulullah SAW. Engkau ini orangnya baik, menyambung silaturahim, memuliakan tamu dan seterusnya begitu. Walaupun secara umum memuji ini nggak baik, memuji secara umum nggak baik. Artinya jangan kita mengharap pujian, karena kalau dipuji terus maka bisa bangga diri, takabur, sombong begitu. Ini nggak boleh. Iya. Kemudian di antara faedah yang lainnya, dakwah pasti ada musuhnya. Rasulullah ini yang diajarkan ada yang buruk nggak kira-kira? Nggak ada sama sekali. Akhlaknya buruk nggak? Tidak. Caranya baik, yang dibawa baik, ya benar, tapi tetap ada musuhnya. Tetap ada musuhnya. Demikian pula kalau kita mengajak orang, mungkin nggak semuanya mau ya, nggak apa-apa. Itu sudah sunatullah begitu. Sudah sunatullah begitu. Kemudian beratnya diusir dari kampung sendiri. Rasulullah diusir begitu kan. Ini berat. Di sana ada keluarganya, di sana ada saudaranya, di sana ada tanah keturunan dan seterusnya, bapak mbah-mbahnya di sana semua, kemudian diusir. Ini hal yang berat. Termasuk kita perlu menjaga negeri ini, begitu ya. Indonesia ini masih luar biasa, maka harus kita jaga. Jangan sampai kemudian pertikaian, permusuhan, kemudian kita ikut-ikutan begitu. Kita jaga kedamaian di Indonesia ini, masya Allah. Kemudian cinta pada Nabi tadi sudah disebutkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di wahyu memahami masa vakum dan wahyu selanjutnya begitu. Insya Allah Taala masih di fase Mekah insya Allah Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf salah kata. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Rasulullah SAW, semakin cinta kepada beliau, dan dengannya kita akan diselamatkan, mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian terima kasih majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.